membahas materi bab 5, menilai geostrategi poros maritim. Yang pertama, geostrategi NKRI di era ekonomi Pasifik. Gagasan besar Indonesia poros maritim dunia memiliki makna geoekonomi dan geopolitik, terutama karena berbentuk kepulauan dan posisinya yang strategis. Indonesia menganut paham negara kepulauan berdasarkan archipelago konsep, yaitu laut sebagai penghubung daratan sehingga negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai tanah air dan disebut sebagai negara kepulauan. Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasaan dari bangsa Indonesia yang terdiri dari latar belakang sosial, budaya, dan kesejahteraan Indonesia. Adapun pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Dan sebagai geopolitik, Indonesia adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dengan tetap menghargai dan menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua, kekuatan ekonomi. Pada era 1900-an, perekonomian Indonesia pernah disebut-sebut sebagai salah satu macan Asia. Pertumbuhan ekonomi pada saat itu mencapai 7% per tahun. Namun pada pertengahan 1997, badai krisis ekonomi melanda Indonesia dan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Akibatnya, krisis tersebut secara makro pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 1997 merosot tajam menjadi 4,9%, bahkan minusnya 17,13% pada triwulan ketiga pada tahun 1998. Adapun fundamental ekonomi yang kuat didukung semangat reformasi di segala bidang membuat Indonesia mampu segera keluar dari badai krisis ekonomi pada tahun 1997 dan 1998. Bahkan, negeri ini mampu bertahan dari krisis ekonomi pada tahun 2008 dan krisis Eropa yang terjadi saat ini. Yang ketiga, Indonesia di Asia Pasifik. Perekonomian di kawasan Asia Timur dan Asia Pasifik tetap kokoh di tengah lemahnya perekonomian global. Namun laporan terbaru Bank Dunia memproyeksi bahkan perekonomian Asia Timur dan Asia Pasifik tumbuh sebesar 7,5% pada tahun 2012, dan mereka juga mencatat pertumbuhan melambat di Asia Timur dan Pasifik pada tahun 2012. Yang keempat, perkembangan terkini ekonomi Asia Pasifik. Pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik mengalami penurunan perlahan dari 97% pada tahun 2010 menjadi 8,3% pada 2011. Bank Dunia mengulas bahwa menurunnya pertumbuhan ekonomi tersebut terjadi karena 3 hal. Yang pertama, krisis keuangan di wilayah euro, bencana alam di Jepang, dan banjir yang melanda Thailand, dan melambatnya kegiatan ekonomi di Cina. Global dan ekonomi biru. Adapun perbedaan global warming dan ekonomi hijau dan biru. Global warming adalah kenaikan univokal yang berkelanjutan pada suhu rata-rata
juta rakyat Indonesia dengan tetap menjaga kelestarian